Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sena Wijayanto, selaku dosen pengampu mata kuliah penambangan data lanjut. Saya Zara Mahara Istiaryanti dengan NIM 231103099. Di sini saya akan mempresentasikan tugas preprocessing saya, di mana untuk tujuannya yaitu membangun model klasifikasi yang mampu memprediksi kemungkinan pelanggan pembelian dalam beberapa karakteristik dan perilaku mereka. Untuk yang pertama, di sini saya melakukan import library, di mana untuk library yang saya gunakan yaitu library Pandas, di mana digunakan untuk membaca dan mengolah data dalam bentuk tabel. Kemudian untuk yang NumPy yaitu untuk perhitungan numerik, dan untuk Matplotlib, di mana di sini untuk melakukan visualisasi. Nah, karena saya melakukan metode yang saya pilih dari random forest, sehingga saya di sini melakukan sklearn random forest klasifikasi. Untuk selanjutnya yaitu saya melakukan load data, di mana di sini saya menghubungkan Google Colab dengan Google Drive saya supaya datanya bisa terakses. Dan juga di sini saya melakukan perintah dfhead untuk menampilkan kolom-kolom yang ada di data, di sini mulai dari customer ID hingga di promo kode. Kemudian untuk di selanjutnya yaitu di dfinfo, di mana untuk dfinfo di sini kita bisa melihat untuk struktur data, kemudian jumlah baris, tipe data, dan kemudian keberadaan nilai kosong. Nah, sebelum melakukan preprocessing, saya melakukan visualisasi terlebih dahulu untuk melihat apakah di sini terdapat data outlier, listing value, dan lainnya. Untuk yang pertama, yaitu saya melakukan distribusi jumlah data pada kolom purchase status, di mana di sini terdapat diagram batang. Untuk yang 0 sendiri adalah pelanggan yang tidak membeli, dan kemudian yang 1 adalah pelanggan yang membeli. Di mana untuk perbandingannya antara kedua ini sangat jauh sehingga tidak seimbang dan akan berpengaruh pada analisis. Nah, untuk yang selanjutnya kita bisa melihat yang saya lakukan yaitu kita ada histogram, di mana untuk histogram sendiri ini sebaran data untuk data age, data annual income, dan kemudian data time spent on website. Jika kita bisa lihat di data age, kita bisa melihat sebaran data yang bisa dibilang cukup merata, tetapi untuk di data annual income dan kemudian di data time spent on website ini, datanya tidak tersebar secara merata. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kita melakukan di sini berfungsi untuk melihat sebaran data annual income yang termasuk nilai tengah, rentang data utama, serta mendeteksi apakah adanya data outlier atau data yang tidak wajar atau yang data ekstrim. Karena di sini masih ada data yang sangat ekstrim, sehingga data ini perlu untuk dilakukan analisis lebih lanjut lagi. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu visualisasi yang saya lakukan yaitu melakukan heat map, di mana di sini korelasi antar variabel numerik, di mana untuk berkisar antara -1 hingga 1, di mana untuk semakin mendekati 1 atau -1 berarti hubungannya akan semakin kuat. Dan kita bisa lihat di sini last purchase days ago memiliki korelasi negatif yang cukup kuat dengan purchase status. Sehingga yang berarti semakin lama sejak pembelian terakhir, semakin kecil kemungkinan pelanggan akan membeli. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu kita membandingkan distribusi annual income antara pelanggan yang membeli dan juga pelanggan yang tidak membeli. Kemudian setelah kita bisa lihat di sini ternyata menunjukkan bahwa distribusi pemasukan pada kedua kelompok relatif mirip, sehingga pemasukan bukan faktor utama yang membedakan keputusan pada pembelian. Untuk yang selanjutnya yaitu diagram batang, di mana untuk diagram batang ini kita menggunakan gender, tetapi di sini masih terdapat inkonsistensi penulisan. Dan di mana di sini seperti M, female, male, dan lainnya, dan di mana dari inkonsistensi ini akan mengganggu untuk melakukan analisis, sehingga kita melakukan untuk pembersihan terlebih dahulu sebelum kita melakukan analisis lebih lanjut. Baik, untuk selanjutnya kita melakukan pembersihan atau data cleaning, di mana untuk yang pertama langkah awal yaitu kita melihat apakah di sini terdapat missing value atau data yang belum terisi. Setelah kita melakukan kode menggunakan dfisNull.sum, kita bisa melihat bahwa di sini masih terdapat banyak data yang masih kosong atau belum terisi, sehingga kita perlu melakukan langkah lebih lanjut.
Untuk yang selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu kita membagi untuk data numerikal dan kategorikal. Di sini kita untuk melihat hasilnya sudah terdapat data yang termasuk data numerikal dan kemudian data yang kategorikal. Terus selanjutnya, yaitu langkah selanjutnya yaitu kita melakukan pengisian pada data yang masih kosong atau missing value. Di mana di sini kita melakukan pengisian untuk missing value numerik atau median, kemudian untuk missing value pada kategori atau modus. Kemudian setelah kita melakukan cek kembali untuk missing value, kita bisa melihat bahwa di sini sudah terdapat nilainya 0 atau data sudah terisi semua. Untuk yang selanjutnya yaitu kita melakukan drop column pada customer ID, di mana customer ID ini tidak relevan untuk melakukan analisis lebih lanjut. Untuk selanjutnya yaitu kita melakukan cek duplikasi, ternyata pada data terdapat data yang terduplikasi yaitu 2.500. Setelah itu kita melakukan drop data duplikasi agar bisa melanjutkan analisis lebih lanjut, yaitu setelah kita duplikasi kita bisa melihat bahwa data duplikasinya sudah kosong, artinya sudah tidak ada data yang terduplikasi. Untuk selanjutnya yaitu kita akan menghapus outlier atau data yang tidak wajar atau data yang ekstrim, yaitu kita bisa melihat untuk sebelumnya kita masih bisa melihat di sini datanya masih terdapat data yang tidak wajar. Kemudian kita melakukan penghapusan untuk data outlier. Kita bisa melihat untuk data-data yang telah dihapus. Nah, untuk visualisasinya yaitu seperti ini. Untuk menggunakan box plot, data outliernya sudah bersih atau sudah tidak ada data outlier. Untuk selanjutnya yaitu kita melakukan encoding, di mana untuk encoding ini kita lakukan karena dalam mesin learning untuk teks tidak bisa memproses data teks, sehingga kita akan menggantinya menggunakan data angka. Kita sudah melakukan encoding dan sudah bisa melihat hasilnya. Kemudian untuk selanjutnya kita melakukan yaitu split data. Baik, untuk selanjutnya yaitu split data. Di sini kita membagi untuk data train dan juga data test. Dimana untuk data train yaitu ada X-train, Y-train, kemudian untuk data test terdapat data X-test dan kemudian Y-test. Dimana yang data latih kita sebesar 80% digunakan untuk melatih model, sedangkan data ujinya yaitu sebesar 20% yang digunakan. Sehingga untuk hasilnya untuk train size yaitu 400.000 data, kemudian untuk 17 fitur, dan kemudian test size-nya ada 100.000 data dan 17 fitur yang sama. Untuk selanjutnya yaitu kita melakukan training data, di mana di sini kita menggunakan ensemble yang kita pilih, yaitu metode yang kita pilih yaitu random forest classification, di mana untuk di sini kita melakukan N estimatornya kita 100, artinya dari N estimator 100 yaitu model membuat 100 pohon keputusan sekaligus. Semakin banyak pohon, biasanya hasil prediksinya akan semakin akurat. Nah, di sini untuk hasilnya itu model selesai dilatih. Untuk selanjutnya yaitu prediksi, di mana untuk prediksi pada kode ini kita menggunakan model yang sudah dilatih untuk memprediksi forecast status. Nah, untuk hasilnya akan disimpan di YPRED dan akan dibandingkan dengan nilai aslinya saat di bagian evaluasi. Baik, untuk selanjutnya yaitu yang terakhir adalah kita melakukan evaluasi. Di sini kita melakukan akurasi skor, di mana untuk hasil akurasinya itu 92%, artinya dari 100.000 data uji, 92.000 diprediksi dengan benar. Dan juga detail per kelasnya juga sudah seimbang dengan F1 skornya. Kita bisa lihat untuk yang data yang tidak beli yaitu 0,93, dan untuk yang membeli yaitu 0,91. Sehingga model ini layak digunakan untuk memprediksi keputusan pembelian pelanggan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.